Setelah jelang pemilihan kepala daerah Jakarta, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tidak lagi mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta pada pemilihan gubernur mendatang. Sekjen PKS ungkap 3 nama kader yang dijagokan. Hal itu disampaikan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi saat menghadiri halal bihalal PKS di Jakarta pada Sabtu kemarin. Abu Bakar menjelaskan Anies Baswedan telah 25% menjadi tokoh nasional sehingga harus memberikan kesempatan kepada internal PKS. Walau begitu, Abu Bakar Al-Habsyi menyebut terkait pilkada di Jakarta masih sangat dinamis sehingga sejumlah kemungkinan masih bisa terjadi. Ada Sohibul Iman, ada juga Pak Saihu, ada Pak Mardani bisa. Anies pastinya dia akan kembali, tetapi kami dari PKS mengatakan Pak Anies sudah 25% sebagai tokoh nasional. Kasih kesempatan sekarang Anies mengantarkan orang PKS untuk menjadi gitu. Tetapi kita lihat nanti dialog-dialog ini kan dinamik. Terkait potensi dirinya maju dalam pilkada Jakarta, Capres Pemilu 2024, Anies Baswedan mengaku ingin rehat sejenak setelah menyelesaikan rangkaian Pilpres 2024. Anies bilang setelah proses di MK usai, pihaknya akan membereskan semua pekerjaan yang ada sebagai penutup kontestasi Pilpres sebelum dirinya menyiapkan tahap berikutnya. Saya sekarang rehat dulu. Setelah selesai proses di MK, kita hormati proses bernegara sampai tuntas kemarin. Sekarang lagi rehat dan kita ingin agar ikhtiar perubahan ini terjaga terus. Sesudah itu kita tutup buku, membereskan semua kerja-kerja kemarin sehingga ada closure. Setelah closure baru nanti kita siapkan tahap berikutnya. Di antara nama yang tengah dijaring, nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok jadi salah satunya. Rekam jejak Ahok selama ini dinilai jadi modal kuat untuk meraih suara warga Jakarta di Pilkada November mendatang. Meski demikian, nama-nama yang muncul tetap akan melalui mekanisme penyaringan dan setiap kandidat memiliki peluang yang sama. Oke, Pak Pantas, kalau tadi Anda menyebut ada sejumlah nama, Pak Basuki Hadimulyono, kemudian Bu Risma Rini, Pak Andika Perkasa. Kalau kita bandingkan nih ketiga nama ini dengan kemudian nama Pak Ahok ini, mana yang lebih besar kansnya kira-kira? Ya, untuk sementara ini ya punya kans yang sama karena semuanya sudah menunjukkan track record yang baik. Nah, baik kapasitas maupun kapabilitasnya. Nah, mungkin nanti akan kita lanjutkan lagi dengan survei-survei yang ada. Kita coba melihat elektabilitasnya dan lain sebagainya. Sementara itu, mendekati Pilkada serentak, PD Perjuangan gencar adakan rapat konsolidasi di daerah. Salah satunya Kabupaten Majalengka yang merupakan basis PDIP di Jawa Barat. Di hadapan ribuan kader PDIP se-Jawa Barat, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan PDIP membuka lebar pintu koalisi di seluruh daerah untuk bekerjasama memenangkan pilkada. Kami membuka ruang kerjasama di tingkat nasional, kan kami juga kerjasama dengan P3 Perindo Hanura. Maka di tingkat kabupaten kota dan provinsi sesuai dengan dinamika politik dan kultur politik yang ada. Di Jawa Barat ini misalnya, ya nggak ada persoalan mau kerjasama dengan Golkar, dengan Gerindra, P3, Perindo, Hanura, dengan Partai Amanat Nasional, semua dibuka termasuk PKB. Lalu seperti apa kita membaca bursa pemilihan gubernur Jakarta? Kita akan bahas bersama dengan Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat petang Mas Adi. Selamat petang Mas Ibrahim. Baik, Mas Adi, ini nama Anies Baswedan kan kencang muncul soal bursa di Pilkada Pilgub Jakarta. Tapi PKS justru munculkan nama kadernya. Bagaimana Anda membaca ini? Saya kira kalau kita bicara tentang pilkada secara umum, termasuk di Jakarta, kan variabelnya 2. Pertama adalah variabel survei. Jadi nama-nama yang punya popularitas dan elektabilitas menjulang relatifly akan mendapatkan dukungan politik ya secara elektoral. Anies di survei-survei yang kita lakukan sampai awal Januari misalnya, itu memang elektabilitasnya paling tinggi, disusul secara ketat oleh Ridwan Kamil, baru kemudian muncul nama Ahok, ada Risma. Jadi ini adalah nama-nama 4 besar yang saya kira memang sangat mungkin
akan diusung oleh partai-partai politik tertentu, itu variabel survei. Nah, yang kedua tentu variabel elit, karena sampai hari ini sebenarnya elit-elit partai politik itu menyuruh kader terbaik mereka untuk melakukan beauty contest. Sebut saja misalnya seperti PDIP menyebut tiga nama, ada Ahok, ada Risma, dan Andika Perkasa. Sepertinya PDIP sedang ingin sonding kepada publik, kira-kira di antara tiga nama ini siapa yang sebenarnya mendapatkan dukungan, mendapatkan resultante dan ekspos politik nantinya jika maju dalam Pilkada Jakarta, termasuk dengan Anies Baswedan. Apakah stamina dan magnet politik Anies ini tetap kuat seperti dulu misalnya? Tapi pada saat yang bersamaan, kalau kita mau jujur, hanya Nasdem yang sepertinya ingin menghidupkan kembali kartu politik Anies. Mengingat PKS sepertinya memang ada kecenderungan untuk mengusung kader internal sendiri. Tapi overall, sepanjang Anies Baswedan misalnya bisa maju, diusung oleh Nasdem, rasa-rasanya saya meyakini PKS juga akan mendukung Anies Baswedan. Mungkin tandemnya nanti Anies sebagai calon gubernur, wakilnya dari PKS. Sementara dari Golkar itu kan menyebut tiga nama. Ada Ridwan Kamil, ada kemudian siapa namanya Pak Ahmad Zaki Iskandar, yang ketiga itu adalah ponakannya Pak Yusuf Kalla yang saat ini terpilih sebagai anggota dewan di Dapil Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Ini yang saya kira memang variabel-variabel elit yang seperti ini yang juga akan terus bisa menentukan kira-kira siapa yang akan nantinya berkontestasi di Pilkada Jakarta. Ini yang saya kira saya baca Mas Ibrahim bahwa boleh nama kandidat punya popularitas dan elektabilitas menjulang, tapi kalau partai tidak menghendaki, ya memang dia akan wassalam, tidak akan maju. Sebut saja misalnya Ridwan Kamil. Kalau memang elit Golkar tidak menghendaki Ridwan Kamil di Jakarta, tapi ingin di Jawa Barat, saya kira Ridwan Kamil akan batal. Sekalipun Anies misalnya nama dan popularitasnya di atas rata-rata, tapi kalau kemudian tidak mendapatkan tiket pencapresan, maksud saya tidak mendapatkan tiket pilkada, hanya diusung oleh Nasdem tanpa PKS, maka Anies akan gagal untuk mendapatkan tiket. Oke, Jadi ini Mas Adi, tadi kita dengar Hasto bilang terbuka, PDIP di daerah terbuka dengan partai manapun, tergantung bagaimana kondisi dinamika yang terjadi di daerah. Kalau begitu, apakah akan lebih cair soal pilkada ini, termasuk soal pilkada Jakarta ini akan lebih cair? Partai pengusungnya, ataupun juga koalisi-koalisinya? ya saya kira memang bukan hanya di Jakarta, tapi di 500 lebih pilkada di seluruh Indonesia yang nantinya akan dilaksanakan di bulan November, koalisinya akan cair. Jadi partai-partai ini akan melebur. Bukan tidak mungkin PDIP itu akan berkongsi dengan Golkar, akan berkongsi dengan Gerindra, berkongsi dengan Demokrat ataupun Partai Amanat Nasional di berbagai tempat. Tergantung kebutuhan dan strategi politik. Begitupun dengan partai-partai seperti Gerindra sangat mungkin bisa bekerja sama dengan PKS. Golkar juga bisa bekerja sama dengan Nasdem dan seterusnya. Jadi memang sekalipun saat ini ada kecenderungan elit-elit politik secara nasional ingin mempertahankan koalisional partainya masih dalam residu pilpres, saya kira itu tidak bisa dipertahankan secara maksimal. Karena seringkali pertarungan di daerah, termasuk di Jakarta, itu tidak bisa dibaca hitam putih hanya sekedar misalnya untuk memasangkan mereka secara permanen. Sebut saja misalnya, kalau Nasdem jadi bergabung misalnya dengan Prabowo Subianto, kalau PKB jadi bergabung dengan Prabowo Subianto, kalau tiba-tiba Gerindra mengusulkan nama lain di luar Anies, di luar Ridwan Kamil, di luar yang lain, bukan tidak mungkin Nasdem ini akan bekerja sama dengan Gerindra, tidak lagi dengan PKS, tidak lagi dengan PKB. Hal-hal yang semacam ini sebenarnya bisa menjelaskan bagaimana partai-partai politik itu tentu sangat tergantung bagaimana irisan koalisional partai politik secara nasional. Yang kedua sangat tergantung kebutuhan strategi politik di daerah. Yang ketiga adalah bagaimana kepentingan politiknya itu bisa diakomodir. Ini yang sebenarnya membuat kenapa partai-partai ini pastinya akan cair. Kalau di pilkada misalnya yang cocok jadi orang nomor satu Gerindra misalnya, nomor duanya itu dari Nasdem mungkin bisa jalan, atau satunya dari PDIP, nomor duanya dari PKS bisa jalan ini barang. Jadi kalau sekarang ketika partai politik mengusungkan nama kadernya itu bagaimana? Seperti PKS mengusungkan 3 nama kadernya, tak ada nama Anies Baswedan di situ. Ya saya kira ini kan bagian dari tes pasar, bagaimana kecenderungan publik akan merespon. Karena kalau misalnya partai politik seperti PKS, sorry to say, nama-nama yang disebutkan itu kan popularitas dan elektabilitasnya tidak sesignifikan Ridwan Kamil, tidak sekuat Anies Baswedan, dan tidak sekuat Ahok dan Risma. Sekalipun nama ini misalnya dipaksakan untuk maju di DKI Jakarta, belum tentu akan mendapatkan dukungan. Yang kedua, variabel logistik. Karena kita tahu di tengah pilkada secara langsung,
mesin politik itu harus ditopang oleh logistik yang juga berlimpah. Kalau PKS misalnya tidak memiliki logistik tidak kuat, bukan mustahil PKS ini misalnya kalaupun toh memaju hanya macam inilah membuat kenapa betapa peta koleksional di level daerah termasuk Jakarta itu cukup cair, cukup dinamis dan sangat mungkin semuanya akan berubah secara total. Oke, dengan PKS tidak mengusungkan Anies Baswedan, mengusungkan 3 nama kadernya, apakah ini jadi indikasi PKS bergabung dengan Prabowo Gibran secara nasional, Mas Adi? Kalau membaca kecenderungan politik secara umum, PKS ini sepertinya memang sangat tertarik untuk bergabung dengan Prabowo dan Gibran ya. Tapi kan PKS ini kan malu-malu tapi mau. Mau tapi dengan syarat harus diajak duluan, Mas. PKS ini kan tidak mau misalnya kelihatan menawarkan diri, menyorongkan diri, tertarik bergabung dengan koalisi Prabowo dan Gibran. Maka tidak mengherankan dalam halal bihalal yang mereka lakukan hari Sabtu, mereka mencoba untuk mengundang Prabowo Subianto. Itu kan bahasa tubuh, gestur politik yang bisa dimaknai. PKS sedang membuka komunikasi, ada intensi supaya dari komunikasi ini kemudian terbangun bagaimana relasi antara PKS dan Prabowo Subianto itu bisa bersama di kemudian hari. Tapi kan sayangnya Prabowo rasa-rasanya masih belum serak, masih belum punya chemistry untuk datang ke halal bihalal yang dilaksanakan oleh PKS beberapa waktu yang lalu. Ini tentu sebagai bentuk penolakan di mana sebenarnya Prabowo masih belum cocok dengan PKS untuk membuka komunikasi. Karena treatment yang dilakukan oleh Prabowo terhadap PKS ini berbeda dengan Nasdem, berbeda dengan PKB. Di mana Prabowo Subianto saat itu datang ke Nasdem dan diundang secara langsung oleh PKB dan hadir. Dan sangat kelihatan Prabowo Subianto begitu happy di tengah elit-elit PKB. Kemudian Prabowo Subianto sangat nyaman di tengah elit-elit Nasdem. Ikan menunjukkan bagaimana intensi pribadi Prabowo Subianto sebenarnya di antara partai pengusung Amin memang lebih dekat dan lebih cocok dengan PKB dan Nasdem, tapi tidak dengan PKS. Oleh karena itu, variabel-variabel ini yang saya kira tentu akan turut mendinamisasi sebenarnya bagaimana postur dan konstelasi politik yang ada di DKI Jakarta. Bukan tidak mungkin nanti PKS akan ditinggalkan sendiri, tidak lagi sama Nasdem dan PKB, tapi PKS mungkin bisa merapat dengan PDIP. Mengingat misalnya kalau Nasdem PKB jadi berkoalisi dengan Prabowo, bukan tidak mungkin tiba-tiba Gerindra mengusulkan nama besar, di mana PKB dan Nasdem harus ikut, di mana kepentingan politik Gerindra itu mendapatkan dukungan dan support, dan itu artinya PKS nggak punya partner, nggak punya teman namanya Nasdem, nggak punya teman namanya PKB, dan sangat mungkin PKS akan pindah haluan, berubah 360 derajat, sangat mungkin berkoalisi dengan PDIP, yang rasa-rasanya memang per hari ini menjaga jarak dengan Prabowo Subianto. Oke, jadi kendati nanti berubah menjadi DKJ, ini pertarungan Pilkada Jakarta ini masih akan menarik, akan ditentukan oleh dinamika elit di pusat. Ya saya kira memang kalau bicara tentang Pilkada Jakarta, setelah tak lagi jadi daerah istimewa, the one and only, Jakarta akan menjadi pusat yang paling banyak disorot, karena ini akan dijadikan sebagai barometer politik secara nasional. Karena sekalipun ibu kota itu pindah, ini kan tidak otomatis mengubah epicentrum bagaimana politik itu pindah ke ibu kota yang baru. Tidak sederhana itu. Jakarta tetaplah menjadi pusat di mana semua mata akan melihat bagaimana kekuatan-kekuatan politik di sana akan bertarung. Karena Jakarta itu adalah pusat segala-galanya. Seluruh elit politik nasional ada di Jakarta. Seluruh epicentrum peradaban itu ada di Jakarta. Seluruh kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan logistik ada di Jakarta. Dan seluruh pengendali kebijakan politik itu juga ada di Jakarta. Inilah yang kemudian saya sebutkan. Sekalipun Jakarta tak lagi jadi kota yang sangat istimewa, tapi Jakarta untuk pilkada di tahun ini 2024 tetaplah akan menjadi primadona dan idola. Di mana partai politik akan menjadikan di mana sukses story pilkada mereka salah satunya adalah Jakarta. Karena siapapun yang menang di pilkada Jakarta, satu, dianggap kuat mesin politiknya. Dua, itu dianggap sebagai corong bagaimana partai politik nantinya akan dilihat kinerja politiknya. Dan yang ketiga yang paling penting, ini bisa jadi lompatan untuk menjadi tokoh penting di 5 tahun yang akan datang. Yaitu tokoh nasional. Sangat mungkin dia akan maju dalam konteks pilpres. Oke, tadi selain Anies ada juga nama yang seperti nama Ahok, Risma Harini, Andika Perkasa, Ridwan Kamil. Itu bagaimana? Apakah dengan ada nama-nama top tadi bisa kemungkinan untuk saat ini masih bisa ada berapa poros, Mas Adi? Kalau melihat kecenderungan per hari ini sangat mungkin ada 3 poros ya. Porosnya Anies, ada porosnya Ridwan Kamil, dan nanti ada porosnya PDIP.
di mana di situ bisa mengusung Ahok, Risma ataupun Andika Perkasa. Tapi ingat, semua partai politik yang ada di DKI Jakarta itu wajib berkoalisi karena tak ada satupun partai politik yang menggenapi ambang batas untuk maju sebagai kandidat calon gubernur sendiri. PKS, PDIP, Gerindra, kemudian Golkar itu wajib hukumnya berkoalisi dan berkongsi dengan partai yang lain tentu untuk menggenapi persyaratan pendaftaran di DKI Jakarta. Jadi siapapun yang punya intensi, Golkar sebut saja misalnya ingin mengusung Ridwan Kamil, Golkar masih butuh satu partai lagi. Misalnya PKS, misalnya PDIP, misalnya Gerindra supaya ada tiket pencapresan. Baik. Anies diusung oleh Nasdem, tapi kalau Nasdem sendiri, Anies nggak bisa maju, masih butuh PKS di situ, mungkin juga butuh PKB. Begitupun dengan PDIP yang runner up di Pilkada ataupun runner up di Pileg 2024 ini juga butuh berkoalisi dengan partai-partai yang lain. Ini yang saya kira memang di antara begitu banyak nama-nama yang berlimpah, tapi sangat mungkin nama-nama itu bisa maju ataupun bisa tidak. Baik, terima kasih Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Dan